Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya dan tidak mengusirnya dari negerinya. Sedangkan mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir, sehingga diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa orang yang meng-SMS saya Messenger. Salah satunya banyak dari alumni. Kemarin karena saya karena saya membahas tentang hari peringatan ibu, ada yang meng-SMS saya, Gus, tolong bikin kajian bagaimana hukum mengucapkan selamat hari raya Natal. Menjelang perayaan Natal seperti ini, biasanya muncul perdebatan di tengah masyarakat tentang hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani atau siapa saja yang memperingatinya. Tidak jarang bahkan terjadi perdebatan, percekcokan, bahkan perselisihan, bahkan vonis kafir, takfir istilahnya. Untuk menjawab hukumnya, beberapa para ulama ini banyak yang mengharamkannya, juga tidak sedikit yang memperbolehkannya. Salah satunya saya ambil ini keragaman para pendapat ulama agar kita tidak terjebak dalam satu pendapat saja, agar Islam itu terkenal dengan rahmatan lil alamin. Pertama, di sini dikatakan beberapa ulama yang jelas-jelas tidak memperbolehkan. Salah satunya ialah diantaranya Syekh bin Baz mengharamkannya, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibrahim bin Ja'far, Syekh Ja'far At-Tolhawi dan sebagainya, mengharamkan seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berpedoman pada beberapa dalil, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang yang akan mendapat martabat yang tinggi di surga, yaitu orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sedangkan orang muslim yang mengucapkan selamat Natal berarti dia telah memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang hari Natal. Akibatnya dia tidak akan mendapat martabat yang tinggi di surga. Dengan demikian mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Itu pendapat yang haram. Di samping itu juga berpedoman pada hadis di antara Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya. Pada hadis riwayat Ibnu Umar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut. Ini hadis sudah masyhur. Orang Islam yang mengucapkan selamat Natal berarti menyerupai tradisi kaum Kristiani, maka ia dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian hukum ucapan dimaksud adalah haram. Itu pendapat yang pertama. Akan tetapi ada tidak sedikit beberapa ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Di antaranya Syekh Yusuf Qardawi, Dr. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mustafa Zarqo, kemudian Syekh Nasr Farid Wasil, Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Isam Talimah, Majelis Fatwa Eropa dan Majelis Fatwa Mesir dan sebagainya membolehkan ucapan selamat Natal. Karena kenapa? Karena semua ulama yang beranggapan ini membolehkan karena melihat umat muslim yang minoritas di negara yang mayoritas kafir. Gitu. Sebagian membolehkannya ucapan selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8.
Artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya dan tidak mengusirnya dari negerinya. Sedangkan mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir sehingga diperbolehkan. Selain itu mereka juga berpegangan kepada hadis Rasulullah yang mana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarada. Fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'si faqala lahu aslim fanadhara ila bihi wa huwa indahu faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslam. Fa kharaja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulilladzi anqadhahu minan nar. Dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani, membantu, berkhidmat kepada Rasulullah. Kemudian ia sakit. Nabi SAW mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya kemudian berkata, masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya. Maka ayahnya berkatilah, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah sebutan daripada Nabi Muhammad juga, karena putra beliau yang bernama Said Qasim itu meninggal pada masih kecil, makanya dijuluki Abul Qasim. Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi SAW keluar seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari neraka. Menanggapi hadis tersebut, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, hadis ini menjelaskan bolehnya menjadikannya non-muslim sebagai pembantu dan menjenguknya jika ia sakit. Pada hadis di atas Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak menyakiti mereka. Nabi itu kan ketika di Madinah beliau itu dikelilingi oleh orang Yahudi, salah satunya Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah dan Bani Yahudi yang saya tahu Qainuqa dan Yahudi Bani Quraidah. Pada hadis di atas Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak menyakiti mereka. Mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada mereka sehingga diperbolehkan. Dari pemaparan di atas diambil kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Jelas dari ayat dan hadisnya sudah saya sebutkan. Jika tapi akan saya ambil titiknya di sini, yaitu sering kan kita melihat Banser dan Polri itu menjaga Banser, menjaga gereja. Lah, saya ingat suatu ketika Gus Dur itu saya senang, kagum dan pemikiran terhadap Gus Dur. Beliau itu salah satunya ketika suatu saat memanggil pasukan Banser, kamu siap-siap ya menjaga gereja. Loh, kok menjaga gereja, Gus? Bukankah kamu kalau menjaga gereja jangan niati menjaga gereja, tapi menjaga rumah peribadatan orang lain. Rumah peribadatan orang lain agar yang minoritas di kaum mayoritas seperti kita itu terlindungi. Seakan-akan pesan Gus Dur itu menandakan bahwa saudara yang bukan seagama itu saudara sekemanusiaan. Pesan Gus Dur itu menunjukkan wawasan luasnya beliau bahwa ini loh Islam yang rahmatan lil alamin. Kita ini kan hidup kita ini kan hidup di mayoritas. Coba Anda hidup di Tomohon, Sulawesi Utara. Tomohon, kemudian Manado, kemudian di di NTT Flores yang mayoritas Protestan dan Katolik. Kemudian di Batak, Sumatera Utara, ada di sana Protestan dan lain sebagainya, Nias dan lain sebagainya. Kita ini kan karena aman, karena kan kita itu hidup di mayoritas Islam, gitu loh. Coba Anda hidup di kaum minoritas, bagaimana? Nah, apalagi kita di sekolah diajarkan PKN, tenggang rasa, toleransi, bukan intoleransi, begitu loh. Nah, jika mengucapkan selamat Natal diperbolehkan, maka menjaga keberlangsungan hari raya Natal sebagaimana yang sering dilakukan oleh Banser
juga diperbolehkan. Dalilnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjamin keberlangsungan ibadah dan perayaan kaum Nasrani Illiyah, Quds, ketika beliau ada di Palestina. Hadza ma utiya Abdullah bin Umar Amirul Mukminin ahli Illiyah minal aman. A'tahum amanan li anfusihim wa amwalihim wa kana isihim wa solbanihim wa sairi millatiha la tuskanu kana isahum wa la tuhdamu. Ini merupakan pemberian hamba Allah Umar pemimpin kaum mukminin kepada penduduk Illiyah yang beragama Yahudi, berupa jaminan keamanan, kafir dimila istilahnya, bukan kafir harbi. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada mereka atas jiwa, harta, gereja, salib, dan juga agama-agama lain di sana. Gereja mereka tidak boleh diduduki dan tidak boleh dihancurkan, bahkan diganggu. Gitu. Jadi toleransi itu jangan sampai kita nodai dengan intoleransi. Gitu loh. Saya sangat kagum pemikirannya, Pak, seperti Gus Dur itu. Gus Dur itu seakan-akan dengan kita saudara yang bukan seagama itu adalah saudara sekemanusiaan, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara hidayah itu apa kata Gusti Allah? Kita hanya sebagai penyampai. Jika Anda ingin zat Allah tidak dihina oleh pemeluk agama lain, maka Anda jangan pernah merendahkan serta melecehkan, melemahkan, mengadu domba, memprovokasi agama lain. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.